Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Laila, mahasiswa PPG Geografi dalam jabatan 2022 Universitas Negeri Semarang, ingin berbagi pengalaman praktik lapangan di SMA Negeri 1 Anjatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, mungkin ketua kelasnya bisa memimpin doa terlebih dahulu ya. Dipersilahkan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga kita selalu bisa belajar sebagaimana mestinya di sekolah. Kelas 11 IPS 5 ya. Ibu absen terlebih dahulu ya. Abdullah. Geografi. Salam, senyum, sapa, bersama kita bisa. Oke. Tepuk tangan buat kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran, seperti biasa ada review materi terlebih dahulu. Indonesia itu kaya sekali akan pariwisatanya. Coba kalian sebutkan 3 wisata bahari yang ada di Indonesia. Ya, Cindy. Ya. Iya, nama tempat wisatanya. Balongan, Karangsong, Pantai Trungtum. Oke, Cindy menyebutkan wisata bahari yang ada di tempat kita ya, di Indramayu ya. Nah, selanjutnya ini ada KD dan indikator pada pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, KD-nya itu menganalisis sebaran dan pengelolaan sumber daya alam. Oke, selanjutnya ini ada tujuan pembelajaran. Nah, ini melalui pendekatan saintifik menggunakan model problem based learning, berpadukan debat bermain peran. Jadi di sini kalian Ibu minta untuk menganalisis sebuah fenomena. Ya, Ibu akan mengajak kalian untuk berpikir kritis gitu kan ya. Dengan cara menyajikan permasalahan terkait eksploitasi sumber daya alam di Indonesia. Oke. Selanjutnya ini ada batasan tugas. Batasan tugas di sini berarti apa-apa yang bisa kalian lakukan, apa-apa yang harus kalian lakukan dalam pembelajaran kita kali ini. Ya, yang pertama, peserta didik menyimak video pembelajaran yang akan Ibu tayangkan. Nah, di sini Ibu akan membagi kelompok kalian ke dalam 4 kelompok. Ya, yaitu kelompok pengusaha, kelompok pemerintah, kelompok masyarakat, dan kelompok badan konservatif. Dan sekarang silakan kalian duduk bersama teman kelompoknya masing-masing. Dipersilakan. Ya, ini akan Ibu bagikan LKPD. Silakan untuk perwakilannya maju ya. Badan konservatif. Ini Ibu ada video, silakan kalian untuk menyimak video pengantar yang akan Ibu berikan. Jika setiap pohon telah ditebang dan hutan leher telah musnah. Nah, gimana videonya? Apa yang kalian dapat dari penayangan video tersebut? Luas hutan di Indonesia itu menduduki peringkat ketiga dunia. Tapi sayang,
peringkat ketiga tersebut juga dibarengi dengan kerusakan hutan terbesar juga di dunia. Adanya berbagai macam alih fungsi hutan gitu kan. Awalnya hutan, terus berubah jadi apa aja tuh? Jadi perkotaan. Ibu sudah membagikan LKPD, kemudian kumpulkan beberapa bukti ya yang mendukung perundang-undangan, ayat-ayat dalam undang-undang gitu kan ya. Nah, itu silahkan dijabarkan. Di sini Ibu membebaskan kalian untuk menggunakan HP guna mencari informasi. Silakan berdiskusi, Ibu kasih waktu kalian 15 menit untuk berdiskusi, dipersilahkan. Tadi sudah melakukan diskusi tentang peran kalian masing-masing, baik itu sebagai masyarakat, pemerintah, badan konservatif, dan juga pihak pengusaha. Nah, jadi permasalahan yang dihadapi ya yang sama seperti yang Ibu tayangkan dalam video, yaitu tentang alih fungsi lahan, ya, alih fungsi lahan hutan menjadi berbagai macam pembangunan ya. Nah, coba sekarang dari pihak masyarakat dulu deh untuk menyampaikan pendapatnya tentang fenomena alih fungsi lahan hutan itu sendiri. Dipersilakan. Kami dari masyarakat itu merasa terugikan karena hutan itu ditebang dan masyarakat itu kehilangan mata pencahariannya gitu. Itu banyak. Tidak semua masyarakat itu mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, kalian pengusaha sudah meminta izin ke badan konservatif, tapi badan konservatif itu tidak menyampaikan kepada kami. Kan yang pertama minta izin kan pengusaha dulu, pengusaha meneliti dulu wilayah tersebut apakah bisa untuk dijadikan perusahaan dia yang mau dibangun di situ. Makanya mereka pihak pengusaha ini membuat file AMDAL. Nah, file AMDAL ini diserahkan kepada pihak konservatif. Nah, pihak konservatif itu meneliti kembali apa yang sudah diteliti oleh pihak pengusaha. Nah, kami berani meminta izin kepada pemerintah karena dalam file AMDAL tersebut sudah sesuai dengan apa yang aturan dalam badan konservatif gitu. Makanya kami berani meminta izin kepada pihak pemerintah atas penebangan di wilayah tersebut. Saya ulang lagi ya. Sebelum saya ngelakuin penerbangan, saya mau mengajukan izin. Sebelum melakukan izin harus ada analisis dari konservatifnya sudah sesuai. Saya ngajuin izin ke pemerintah pun ngasih izin sebelum saya melakukan penerbangan untuk melakukan konfirmasi dalam perwakilan masyarakat untuk melakukan penerbangan ini, dan beberapa masyarakat bisa membantu dan juga mendapatkan bayaran dari situ. Peraturannya, apakah sebelum menebang pengusaha melihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2002 tentang dana reboisasi Presiden Republik Indonesia. Itu untuk izin. Pemerintah nggak bakal ngasih izin kalau AMDAL kalian nggak sesuai. Nah, AMDAL yang kalian serahkan memang sudah sesuai dan kita izinkan. Tapi setelah itu, kenapa pelaksanaannya justru yang nggak sesuai? Kenapa pelaksanaan justru melebihi batas sehingga masyarakat komplain? Kalau misalnya pelaksanaan yang nggak di luar batas, masyarakat nggak bakal komplain dong, bener nggak? Betul, masyarakat nggak bakal dirugikan, gitu. Jadi begini, kalau misalnya kita melakukan melakukan proyeknya di luar batas pun, pasti ada langsung teguran turun, entah dari pemerintah, entah dari badan konservatif. Terus juga kalau mau melakukan proyek ini, pasti bakal ada yang namanya kerusakan lahan, itu udah pasti banget dan nggak bakal bisa dihindarin. Cuman dilihat dari potensi lainnya, setelah ada kerusakan lahan itu, ada muncul potensi-potensi yang lain. Salah satunya yang kita pengen bangun yaitu di bidang industri. Dan nanti pada saat bidang industri pun, masyarakat yang daerah sekitar situ, terutama yang sudah membantu dalam proyek penebangannya,
mendapatkan kesempatan kerja lebih tinggi gitu. Terus mereka masih merasa dirugikan karena mata pencahariannya hilang. Kalau menurut saya, kalian bakal lebih diuntungkan kalau kalian sudah bisa bekerja di eh, perusahaan industri saya gitu. Kenapa? Karena nanti penghasilan kalian bakal lebih pasti, uang yang keluar pun lebih pasti, dan kerjanya lebih pasti. Kalau kalian selalu nungguin hasil hutan, itu kan nggak pasti. Alam itu nggak ada yang tahu. Jadi kita sudah melakukan penelitian dari potensi, pokoknya kita sudah melakukan penelitian jangka panjang gimana caranya perusahaan ini bisa tetap berjalan. Oke, alhamdulillah ya berhasil sepertinya kegiatan debat kita semuanya sudah terlibat secara aktif. Coba kita analisis bareng-bareng nih dari permasalahan tersebut, apa yang harus dilakukan oleh kita semua nih? Apa yang harus dilakukan oleh kita semua agar suatu dampak buruk itu tidak terjadi di lingkungan kita? Solusi apa yang terbaik dari fenomena tersebut hasil debat tadi? Jikalau ada pohon-pohon yang tebang, ada gantinya. Karena sudah melakukan sistem tebang pilih tadi. Dan juga pihak pengusaha seharusnya melakukan reboisasi atas pohon-pohon yang sudah ditebang. Seperti itu. Dan konservasi lahan harus lebih dalam mengawasi penebangan itu harus lebih diperhatikan lagi, karena mungkin ada oknum-oknum yang menyalahgunakan kewenangannya. Ya, bagus sekali ya untuk acara debatnya dan pemberian solusinya. Jadi inti dari permasalahan ini, bukan inti sih, lebih tepatnya solusi ya, win-win solutionnya kita harus bersama-sama gitu ya. Kita harus bekerja sama dari semua lini ya, baik itu dari pihak masyarakat, pemerintah, badan konservatif, dan pengusaha. Bagaimana caranya supaya poin yang pertama kita tidak tertinggal dari negara-negara yang sudah maju. Negara-negara yang sudah maju sudah melakukan pengembangan industri gitu ya, yang tadi dikatakan oleh pihak pengusaha. Ya, kita jangan sampai tertinggal. Tapi di sisi lain kita juga tidak boleh mengesampingkan lingkungan tempat tinggal kita gitu. Kita harus tetap melestarikan alam supaya alam tersebut bisa kita rasakan. Jadi pembangunan jalan, alam tetap lestari gitu ya. Semuanya bisa berjalan seimbang sehingga sumber daya alam bisa tetap dapat dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidup manusia. Ini ada barcode latihan soal, bisa dikerjakan pertemuan selanjutnya, yaitu ulangan harian ketiga ya, bab sumber daya alam. Kita akhiri dengan berdoa karena waktunya ternyata sudah kelewat jauh ya, sudah azan dari tadi. Ya, dipersilakan untuk ketua kelasnya. Ketua kelasnya kan udah datang. Oh ya, Raja, dipersilakan memimpin doanya, Ja. Belum mengakhiri pembelajaran hari ini. Mengakhiri pembelajaran geografi, mari kita berdoa terlebih dahulu.